Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Ibu Kepala SDN Koper 1, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Koper 1, dan rekan saya Ibu Ani selaku pemberi materi juga pada siang hari ini yang saya hormati berat. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita rahmat serta nikmatnya pada siang hari ini, sehingga kita masih diberikan kesempatan bertemu guna saling bertukar informasi, bertukar pengetahuan, juga sekaligus untuk mengikuti kegiatan diseminasi kita berdua, saya dan Bu Ani. Salawat serta salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, kami berdua, saya dan Bu Ani, akan melakukan diseminasi pada siang hari ini terkait materi yang akan kami berikan, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Untuk materi ini nanti saya akan menyampaikan 3 materi, yaitu tentang disiplin positif, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta keyakinan kelas. Dan nanti rekan saya Bu Ani akan menyampaikan materi tentang kebutuhan dasar manusia, kemudian segitiga restitusi, dan 5 posisi kontrol. Untuk materi pertama yaitu disiplin positif. Sebelum kita masuk ke materi disiplin positif, adakah yang mau membantu saya ke depan? Kira-kira 1 orang? Oh, Bu Anil ya, Bu Anil. Ya, silakan Bu Anil ke depan. Dengan Bu Zia. Nah, silakan Bu. Ya, di sini saja Bu, apa-apa. Ya. Nah, rekan kita 2, saya akan memberikan bersebelahan Bu. Saya akan memberikan hadiah jika ada syaratnya loh. Jika apa yang nanti Anda lakukan bisa mempengaruhi pikiran teman Anda. Sekarang saya akan memberikan sesuatu kepada salah satu. Ya, coba ini dipegang. Anggap saja ini adalah barang yang paling berharga yang Ibu miliki. Nah, jangan pernah dilepaskan dalam kondisi apapun. Jika memang Ibu yakin barang ini adalah milik Anda yang paling berharga, dan tugas Anda adalah merayu agar segera dibuka dan diberitahu apa yang ada di sini. Silakan, kira-kira mau dibisiki, mau diapakan? Boleh. Silakan. Coba mau dibisiki apa ini sampai kalau memang usia berhasil untuk merayu Bu Amel ini membuka tangannya, maka Bu Zia yang akan mendapatkan hadiah dari saya. Iya, silakan. Saya beri waktu. Iya, geser sini Bu. Ya, akan terlihat. Ya, silakan. Bu Amil, biasanya anak-anak kalau berdoa tangannya gimana? Berdoa. Kok sampingnya tidak dibuka? Kenapa? Ini ada barang saya, takut jatuh. Oh, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau berdoa, kalau satunya megang barang, nggak boleh dibuka tangannya. Padahal kan keberkahannya dua-duanya, ya. Apakah anak diajarkan seperti itu? Tapi keberkahan itu dari hati, bukan hanya dari tangan tuh. Dilihat hatinya. Kira-kira bagaimana Bu? Saya ini
Ini disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kekuatan kotor yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk disiplin positif sendiri yaitu nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini kalau kita bahasanya menurut KHD. Kalau sebenarnya disiplin positif sendiri kita sudah sering melakukan. Budaya positif sendiri kita sudah sering melakukan. Budaya artinya kebiasaan, positif artinya yang baik. Kebiasaan yang baik yang kita terapkan terhadap anak-anak sehingga menjadi kebiasaan sehari-harinya. Itu arti dari budaya positif. Kira-kira teman-teman di sini budaya positif apa saja yang sudah pernah kita lakukan ya? Yang sering kita lakukan budaya positif apa saja? Ya, kira-kira apa? Apakah yang biasa kita lakukan membaca Asmaul Husna itu termasuk budaya positif, Ibu? Bagus sekali pertanyaannya. Kalau menurut teman-teman yang lain bagaimana? Apakah pembacaan Asmaul Husna itu termasuk budaya positif? Mungkin? Iya, betul. Budaya positif antara lain adalah pembacaan Asmaul Husna yang sering kita lakukan sebelum kita mulai pelajaran. Kira-kira apa lagi Bu yang sudah kita terapkan di sekolah kita ataupun di kelas kita? Iya, mengucapkan salam. Apalagi Bu kira-kira? Berdoa sebelum belajar. Mungkin ada lagi? Membuang sampah pada tempatnya. Iya betul. Kebiasaan yang positif lain adalah membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira apa lagi Bu? Banyak sekali. Budaya positif yang sering kita terapkan untuk diri kita terhadap anak-anak biasanya piket ya Bu ya. Piket yang untuk menyambut anak-anak kalau kita baru datang ya. Kemudian iya ada budaya 5S dan lain sebagainya. Sebenarnya untuk budaya positif sendiri kita sudah melakukan. Hanya saja kita di sini hanya sharing ya. Kita saling bertukar informasi. Lanjut Pak. Ya. Kita lanjutkan. Nah, ini tadi yang sudah kita lakukan. Nah, tentang perubahan paradigma kegiatan tapi tentang kepalan tangan. Ternyata Bu Amil dan Bu Zia tadi sudah mempraktekkan. Bu Amil mempunyai keyakinan bahwa apa yang menjadi apa yang dimiliki tadi tidak bisa diubah, tidak bisa dirayu oleh Bu Zia tadi. Berarti keyakinannya itu kuat sekali. Keyakinan hatinya kuat. Walaupun dibujuk seperti apapun itu tidak terpengaruh. Artinya apa? Ini nanti terkait dengan teori kontrol ya. Nanti ada di selanjutnya. Next. Nah, ini yang saya maksud teori kontrol tadi. Bu Amil yang bisa mengontrol diri kita sendiri itu diri kita, bukan orang lain. Artinya apa? Walaupun kita dipengaruhi seperti tadi, dibujuk, dirayu seperti apapun, itu tidak terpengaruh. Artinya apa? Kita sendiri yang berhak untuk mengontrol diri kita sendiri. Kita berusaha merdeka. Merdeka tidak terpengaruh, memiliki keyakinan sendiri untuk mengontrol diri kita sendiri. Nah, ini tadi yang sudah kita lakukan. Ada tapi stimulus respon dan ini teori kontrol. Kita coba menggali
kita. Tapi untuk teori kontrol tidak seperti itu. Karena kita menerapkan budaya positif, kita berusaha berpikir positif, maka kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya apa? Kalau ini dia berusaha untuk mengubah orang lain, kalau untuk teori kontrol tidak. Kita berusaha untuk memahami. Kemudian yang ini, perilaku buruk yang kedua dilihat sesuai dengan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi untuk teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi tidak ada yang disalahkan, ya. Itu kalau untuk teori kontrol, karena semua apa yang dilakukan itu setiap orang memiliki tujuan masing-masing. Dalam teori kontrol begitu. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi untuk teori kontrol seperti yang tadi sudah diterapkan, hanya Anda atau hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Gitu. Kemudian yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi untuk teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Gitu. Kemudian ada lagi, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi dipaksa. Buka seperti tadi. Tapi tidak ya, tadi tidak dilakukan. Tapi untuk ini, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Artinya apa? Kalau seumpama dibujuk, dirayu, luluh, mau membuka, dan mungkin ada bisik-bisik berkolaborasi sehingga mau dibuka, itu namanya teori kontrol. Kemudian untuk stimulus respon yang terakhir, model berpikir masih menang dan kalah. Tapi untuk teori kontrol, model berpikir semuanya menang, tidak ada yang kalah. Next, Pak. Nah, ini disiplin. Untuk disiplin kita sudah menerapkan ya. Untuk contoh-contohnya tadi tentang budaya positif, untuk tentang disiplin positif sudah kita terapkan di sekolah kita seperti tadi. Contohnya kita setiap hari ada piket untuk menyambut siswa kita di halaman. Itu juga sudah kita terapkan disiplin positifnya. Kemudian membaca Asmaul Husna juga 6 kali dalam 1 minggu setiap di awal, dan insya Allah semuanya kita laksanakan dengan baik. Ya, ini nilai-nilai kebajikan universal. Untuk nilai-nilai kebajikan nanti yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, itu kita kenal sebagai profil belajar Pancasila. Kita masih ingat ya, profil belajar Pancasila itu isinya apa saja? Beriman dan bertakwa. Iya, bagus sekali. Iya, saya apresiasi untuk usia karena memang setiap pagi sudah dinyanyikan oleh siswa-siswa kita yang sudah kurikulum merdeka. Next, Pak. Nah, ini Bapak kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, mengartikan merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah dirinya sendiri sesuai dengan teori kontrol yang kita belajar tadi. Ya, next, Pak. Nah, ini tentang hukuman atau konsekuensi. Kita harus bisa membedakan mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi. Kira-kira selama ini apakah yang kita lakukan itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Mana yang baik untuk anak kita? Apakah hukuman atau konsekuensi? Mari kita amati bersama. Contoh yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman, iya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 100 kali. Wah, jelas hukuman ya. Kemudian murid diminta push up 100 kali. Masya Allah, itu juga hukuman. Saya saja, wah, iya, kita tidak pernah push up ya, apalagi siswanya. Kalau ini menggantikan kertas tugas
konsekuensi. Itu adalah beda antara konsekuensi dan hukuman. Iya. Next, Pak. Next, ini nanti materi yang akan disampaikan oleh teman kami yang hebat, yaitu Bu Ani. Untuk restitusi adalah materi yang akan disampaikan oleh Bu Ani. Next, lanjut. Nah, ini keyakinan kelas. Bapak Ibu pernah mendengar istilah keyakinan kelas? Belum? Belum. Pernah mendengar istilah peraturan kelas? Ya. Peraturan kelas dan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kita biasanya kan membuat peraturan kelas seperti itu, ya? Bukan keyakinan kelas. Tapi nanti kita akan mencoba untuk merubah paradigma pemikiran kita dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Nah, ini yang kedua, mengapa keyakinan kelas itu penting untuk dibentuk menjadi sebuah budaya positif. Dan yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif. Jawabannya iya, betul. Oh, bukan, Pak. Di bawahnya ya ini jawaban tadi. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini contohnya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat mengendarai kendaraan bermotor? Kira-kira kenapa kita harus menggunakan helm? Tidak ditilang. Ada jawaban agar tidak ditilang. Ada jawaban lain kira-kira? Ya memang kalau jatuh. Agar selamat. Ya, itu artinya keyakinan yang ada di dalam diri kita. Kita meyakini bahwa kalau kita menggunakan helm, keselamatan kita lebih terjaga. Itulah yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Bukan karena hukuman yang nanti akan kita terima akan tidak ditilang dan lain sebagainya, tapi lebih mengacu pada keyakinan dalam diri kita sendiri. Nah, ini tadi ada lagi, mengapa kita menggunakan masker? Apakah karena adanya peraturan wajib harus begitu? Atau karena agar diri kita sehat? Agar sehat, artinya apa? Kita memiliki keyakinan. Itu yang dimaksud dengan keyakinan. Sehingga nanti dalam membuat keyakinan kelas, kita mengarah kepada bahasa yang positif, sehingga nanti bisa menjadi disiplin positif. Okay? Next. Nah, ini nanti materi yang akan disampaikan oleh teman saya. Untuk saya tentang keyakinan kelas nanti bersama-sama bisa kita sharingkan lagi karena waktu memang sangat terbatas. Untuk selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi akan disampaikan oleh teman kami tercinta yang hebat sekali, yaitu Ibu Ani Yanti Rosida, CGP Angkatan 7 Kabupaten Pasuruan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Ani. Ya, saya CGP Angkatan 7 Kabupaten Pasuruan. Di sini saya berdampingan dengan Bu Hano, sesama CGP Angkatan 7 yang sama-sama akan mendeskripsikan tentang modul 1.4 budaya positif. Untuk tadi sudah dijelaskan sama Bu Hano tentang keyakinan kelas ini. Nah, kalau sekarang saya akan menjelaskan tentang segitiga restitusi, 5 posisi kontrol, sama 5 kebutuhan dasar manusia. Sebelumnya, saya ingin ada 2 guru yang mempraktekkan sebelum saya nanti akan menjelaskan. Monggo bisa bersedia sama Bu Anis, bisa mempraktekkan siswa yang datang terlambat. Bu Anis sebagai siswanya, Bu Zia sebagai gurunya. Monggo saya persilakan Bu Anis dan Bu Zia.
sama Bu Anis, tepuk tangan. Baik, ya. Itu tadi gambaran yang nanti akan saya jelaskan. Yang pertama tentang restitusi atau segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lanjut, Bu. Nah, ini ada ciri-ciri restitusi, ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Seperti tadi, kan gurunya tanya, kenapa kamu datang terlambat? Ya, terus siswanya menjawab, karena saya menjaga orang tua. Ya, nah, terus gurunya menjawab lagi, lain kali jangan diulangi ya. Nah, dari situ kan kita belajar dari kesalahan. Jadi untuk selanjutnya kita tidak boleh datang terlambat. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ya. Yang ketiga, tawanan bukan paksaan. Jadi kita tidak boleh memaksa. Ya. Terus yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Dan 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next. Tadi sudah dijelaskan keyakinan kelasnya sama Bu Anu. Pentingnya kita membuat keyakinan kelas dengan anak-anak atau siswa-siswi kita supaya di kelas itu lebih teratur, lebih terarah. Misalnya, saya kemarin sudah mempraktekkan sama Bu Dwi membuat keyakinan kelas di kelas 2. Misalnya, kita misalnya itu tidak boleh ramai di dalam kelas. Kalau ramai, apa yang akan mereka dapat? Seperti itu. Jadi kita juga membuatnya itu bersama-sama murid, bukan saya dan Bu Dwi saja yang membuat. Misalnya anak-anak nanti yang rame Bu Dwi sama Bu Ani jiwit, bukan seperti itu. Tapi kita membuat bersama anak-anak. Kita tanyakan kepada anak-anak keyakinan kelas apa yang akan kita buat bersama-sama supaya kita sama-sama enak dan pembelajaran menjadi terarah. Nah, selanjutnya kita belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup atau survival. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Terus kebebasan, kesenangan, penguasaan. Inilah 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang pertama itu bagaimana cara kita bertahan hidup. Terus kita mendapatkan kasih sayang dari orang-orang di sekeliling kita dan diterima. Pasti sudah paham pengertian kasih sayang dan rasa diterima tersebut. Lalu kebebasan, kita tidak ditekan, tapi kita memiliki hak sendiri, hak pribadi. Lalu kesenangan, kita memiliki hak untuk bersenang, untuk mendapatkan kesenangan. Selanjutnya penguasaan atau power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sekarang kita belajar tentang 5 posisi kontrol. Nah, ada yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Seperti yang tadi sudah diperagakan oleh Bu Anis dan Bu Zia, tadi kan Bu Zia tidak menghukum Bu Anis, akan tetapi ditanya baik-baik. Lalu diberikan nasihat, tolong jangan diulangi lagi. Nah, kalau begitu itu kita bertindak sebagai manajer. Kita tidak boleh bertindak sebagai penghukum. Kan selama ini
Nah ternyata cara seperti itu salah, nggak boleh. Kita harus menjadi sebagai manajer. Kita tanyakan baik-baik kepada anak. Misalnya anak tidak mengerjakan PR, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Kita tanyakan baik-baik. Kita cari solusi bersama-sama. Misalnya saya membantu ibu berjualan. Nah, kita kan nanti kan cari solusi bersama-sama gimana enaknya. Seperti itu. Jadi selama ini kita itu menghukum anak-anak itu salah. Membuat rasa bersalah juga. Misalnya tadi dijelaskan Bu Hanum, jika menumpahkan menyenggol air minum, maka kamu harus membersihkan. Itu kan dia dibuat seolah dia merasa bersalah. Seperti itu. Lalu teman, ya kita bertindak sebagai teman bagi anak-anak, pemantau juga sama halnya dengan manajer di Bandung ini. Lanjut. Nah, ini ada penjelasannya. Menghukum seorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Lalu pembuat rasa bersalah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Lalu teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Apa persuasi itu Bapak Ibu? Apa? Apa kira-kira? Iya, persuasi. Memantau berarti mengawasi, kan sudah jelas. Bukan pengawas loh Bapak Ibu ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Kelima, manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, seperti yang tadi sudah dipraktekkan. Jadi setelah mempelajari tentang 5 posisi kontrol tadi, saya harap kita sebagai seorang guru kita terapkan, kita gunakan cara yang sebagai manajer. Karena dengan begitu anak juga akan merasa nyaman, juga tidak akan benci sama kita. Karena misalnya anak-anak sering kita hukum, pasti anak-anak itu akan tidak suka sama kita. Oh aku gak senang guru itu, senangannya aku dikepuki. Seperti itu, biasanya anak-anak itu akan seperti itu. Jadi kita usahakan bagaimana caranya kita menjadi seorang guru yang menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Lalu ini 6 segitiga restriksi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Seperti yang tadi ditanyakan Bu Zia ke Bu Anis. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lalu setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ya? Penting kita menanyakan kepada anak-anak kita tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama, biar anak-anak itu tahu bahwa yang dilakukan itu salah. Makanya ketika kita memposisikan sebagai manajer, kita tanyakan kepada anak secara baik-baik. Kita tanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati bersama, biar anak-anak tidak mengulangi kesalahan yang telah diperbuat. Selanjutnya, itu tadi tentang segitiga restitusi, posisi kontrol, sama 5 kebutuhan dasar manusia yang bisa saya jelaskan pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Zia, guru kelas 4 SDN Pokar 1. Untuk diseminasi yang sudah dilakukan oleh Bu Ani dan Bu Hanum hari ini sudah sangat bagus. Semoga kita bisa menerapkannya untuk di dunia pendidikan, khususnya bagi anak-anak didik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Amil, wali kelas 1B. Saya hari ini tertarik sekali dengan hasil diseminasi tadi tentang berbagai banyak ilmu yang kita laksanakan di kelas. Insya Allah saya akan berusaha untuk menjalankannya agar kami sebagai guru bisa melaksanakan ilmu-ilmu yang didapat dari diseminasi tadi kepada anak-anak, agar semuanya akan berjalan dengan lancar, anak-anak mendapatkan ilmu, belajar dengan menyenangkan, dan sebagainya, banyak sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.